Apalagi Pak Lutfi mengatakan, saya masuk mall ini kalau saya PCR. Orang berpikir, lah jelas menteri kaya kok. Masa antigen yang hanya 78.000. Kalau saya 600, 800 cukup mahal. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang PPKM. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 8 atau 9, saya lupa, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mewakili Presiden memberikan pengumuman bahwa PPKM diperpanjang untuk Jawa, Bali, dan beberapa kota di luar itu tanggal 9 sampai tanggal 16 Agustus. Ada beberapa kota yang diturunkan levelnya menjadi level 3. Tapi untuk khusus Jakarta masih level 4 karena paparan COVID-19 masih cukup tinggi. Sahabat Indonesia, saya tidak membahas masalah PPKM. Yang saya bahas adalah tentang komunikasi publik yang dilakukan oleh pejabat negara. Ini kok agak amburadul ya, agak simpang siur. Sehingga yang terjadi akhirnya jadi polemik dan membuat kami jadi bingung mana yang benar. Contohnya seperti ini. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa untuk masuk pusat perbelanjaan atau mall di Jakarta maupun di kota-kota lain cukup menunjukkan kartu vaksin yang kedua. Berarti yang bersangkutan harus 2 kali melakukan vaksin. Saya pikir ini cukup fair. Karena untuk melindungi yang bersangkutan dan orang lain di sekitar itu, kalau ada orang yang belum vaksin, otomatis tidak boleh masuk mall. Bagi saya fair. Ini adalah untuk melindungi masyarakat. Saya kira itu tidak ada masalah. Nah, hari ini agak lucu ini. Menteri Perdagangan Lutfi masuk di salah satu mall di Jakarta mengatakan bahwa syarat masuk mall ditambah. Bukan hanya sekedar vaksin 2 kali, tapi harus melakukan swab antigen atau swab PCR. Yang membuat saya agak sedikit jengah sebetulnya adalah narasi yang dibangun Lutfi atau diksi yang dipilih itu tidak elok. Dia mengatakan kalau orang tidak mau PCR atau tidak mau swab antigen, silahkan ke pasar rakyat saja. Di sana bebas. Ini membuat saya jadi bingung. Mengapa diksi yang dipilih oleh pejabat negara model seperti ini? Akhirnya yang terjadi gelombang serangan kepada Menteri Lutfi. Karena apa? Karena kesalahan Menteri Lutfi dalam memilih diksi untuk membangun komunikasi publik. Sebetulnya tidak perlu harus mengatakan yang tidak mampu silahkan ke pasar rakyat saja. Berarti kan seolah mendiskriminasi masyarakat. Bahwa ada kelas pasar rakyat, ada kelas mall. Ini berbahaya. Saya tidak tahu ini bagaimana cara komunikasi publik anggota kabinet dari Presiden Jokowi. Kenapa selalu salah? Itu satu hal. Yang kedua, kenapa ada perbedaan dengan Menteri Luhut yang katanya menjadi panglima perang PPKM untuk Jawa, Bali. Publik semakin bingung. Ada 2 hal tadi. Kesalahan yang dibangun oleh Menteri Lutfi dan ketidaksinkronkan antara LBP dengan Muhammad Lutfi. Sahabat Indonesia, hal-hal seperti ini membuat gelombang serangan kepada pemerintah yang seharusnya tidak terjadi juga. Coba bayangkan, kalau saya jadi Menteri Lutfi, saya akan mengatakan bahwa saya akan menambahkan aturan yang dibuat oleh Bapak Luhut bahwa untuk melindungi masyarakat
kami sarankan untuk mengadakan swab antigen dan kalau bisa PCR lebih bagus. Titik, sampai di situ saja. Konteksnya adalah melindungi masyarakat, bukan mendiskriminasi masyarakat. Ini maknanya berbeda Pak Lutfi. Jadi Pak Lutfi mungkin harus hati-hati membangun diksi. Apalagi Pak Lutfi mengatakan, saya masuk mall ini kalau saya PCR. Orang berpikir, lah jelas menteri kaya kok. Masa antigen yang hanya 78.000. Kalau saya 600, 800 cukup mahal. Kemampuan saya hanya antigen. Itu pun kalau diperlukan. Apalagi teman-teman saya yang ojek online. Pak Lutfi kadang-kadang tidak sadar bahwa dalam proses bisnis online sekarang ini, teman-teman saya yang berprofesi sebagai pengojek online harus masuk ke mall untuk membelikan makanan. So, apakah mereka harus antigen dulu atau PCR dulu? Ini implikasi suatu policy yang tidak dipikirkan secara matang. Dan yang kedua, ada dirjennya. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, entah siapa namanya, saya tidak terlalu penting. Mengatakan kalau mall melanggar aturan akan ditutup. Kenapa ya? Dalam masa pandemi yang membuat dunia bisnis sedang kolap begini, selalu ada ancaman, ancaman, dan ancaman. Tidak ada edukasi, tidak ada rasa persuasi, tidak ada rasa melindungi. Kenapa? Narasi pejabat negara seperti Pangreh Projo begitu, bukan Pamong Projo, bukan pelayan masyarakat. Sahabat Indonesia, kebetulan saya trainer. Salah satu modul training saya adalah servant leadership, pemimpin yang melayani. Dan salah satu orang yang saya jadikan contoh adalah Joko Widodo. Presiden Jokowi menerapkan pola kepemimpinan yang melayani. Cuma sayangnya kenapa ini tidak dilakukan oleh para pembantunya di level-level menteri. Mereka masih merasa sok berkuasa begitu. Yang kedua, seorang pemimpin yang baik harus mampu membangun komunikasi publik yang baik, yang meneduhkan suasana, bukan dengan cara yang sedikit mendiskriminasi atau mungkin multi interpretasi. Jadi, sahabat Indonesia, saran saya kepada Pak Lutfi atau mungkin para pejabat yang lain, tolong dikoreksi policy yang ada. Ya, karena dampaknya begitu luas ya. Tadi saya katakan ada sahabat saya pengojek online, kalau dia dapat order harus masuk di mall, apa solusinya? Jadi tolonglah memberikan policy yang komprehensif, jangan parsial. Yang terjadi nanti sebentar lagi teman-teman saya di ojek online protes, demo lagi, susah lagi pemerintah, timbul lagi kerumunan, ada klaster baru lagi. Yang susah siapa? Pemerintah. Yang kedua, makna yang dikatakan Mr. Menteri Lutfi ini ada kesan seolah-olah Menteri Lutfi melindungi mafia PCR maupun mafia antigen. Beberapa bulan yang lalu saya mengatakan ada mafia, ada aroma kuat mafia, dan dengan narasi dari Lutfi ini seolah-olah menyuburkan mafia itu. Kenapa? Kewajiban antigen, kewajiban PCR. Ini menurut saya pemerintah harus hati-hati. Jangan sampai ada konotasi, ada pengertian pemerintah atau oknum-oknum pejabat negara melindungi mafia-mafia dan didakwa mengambil keuntungan dari kondisi pandemi yang sedang kuat menghantam bangsa Indonesia ini. Sahabat Indonesia, mohon maaf saya agak sedikit geram sebetulnya, karena menurut saya kesalahan-kesalahan seperti ini tidak perlu terjadi. Kalau para pejabat hati-hati membangun narasi, jangan asal, jangan sok datang dari mall disambut dengan manajemen mall, kemudian ngomong asal. Kalau seseorang tidak mempunyai kemampuan komunikasi, tolong hindari doorstop interview. Itu jebakan. Kenapa? Bagi wartawan atau jurnalis, doorstop interview itu lebih real dan itu jebakan Batman yang luar biasa. Kalau Anda tidak mempunyai kemampuan itu, please jangan lakukan. Mendingan buat press release dan itu lebih bagus.
Dan ini saran saya kepada Pak Menteri Lutfi, hati-hati membangun komunikasi publik. Jangan sampai ada dua hal tadi. Ada aroma diskriminasi dan ada aroma simpang siur berbeda dengan di atasnya, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan bagaimana memasuk mall. Apakah harus cukup dengan vaksin 2 kali atau perlu dengan swab antigen atau PCR? Kalau saya berpendapat selayaknya cukup hanya dengan kartu vaksin, is enough. Nggak usah dibebani yang hal-hal yang lain. Kalau kartu vaksin, saya yakin teman-teman saya ojek online sudah mengalami semua, sudah dapat semua. Tapi kalau mereka harus PCR, harus antigen, saya yakin akan menimbulkan gelombang protes yang tidak perlu. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Tetap saya menyarankan kepada Anda untuk taat menjalani protokol kesehatan. Salah satunya adalah memakai masker. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamil.